Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 956-958. Di dojo, semuanya sudah berakhir. Geluo berubah menjadi abu. Di luar sudah terjadi kekacauan. Ekspresi Lin Yan memadat, dan kemudian dia melihat ke arah Shen Yisan. Mundur, Lin Yan mengirim pesan. Shen Yisan tahu bahwa semuanya sudah beres dan dia pergi begitu saja. Tapi masih ada desahan di mata mereka. Ge Jing masih hidup. Terlebih lagi, bahkan dalam situasi kacau seperti itu, masih ada seseorang dengan aura luar biasa, menjaga Ge Jing dalam kehampaan. Ini jelas bukan praktisi pencerahan tingkat pertama biasa. Memanggil, Lin Yan merobek kekosongan dan langsung pergi. Setelah mereka pergi, seseorang mengetahui bahwa Geluo sebenarnya sudah mati. Ini sungguh sulit dipercaya. Adapun para pembudidaya di sini, mereka telah melarikan diri, dan sulit bagi siapapun untuk mengetahuinya. Para pembudidaya itu ada di sini hari ini. Kecuali jika keluarga Ge memusnahkan semua pembudidaya di seluruh perbatasan barat, Ge Jing pasti akan kalah dalam kompetisi ini diketahui. Bunuh si Jiang. Belum lagi keluarga Ge, bahkan sekte yang lebih kuat pun tidak dapat melakukannya. Banyak tetua dan tokoh sekte yang berkuasa di Xinjiang Tengah sekarang berasal dari Xinjiang Barat ratusan tahun yang lalu. Kekuatannya sangat rumit sehingga dalam banyak kasus, satu gerakan dapat mempengaruhi seluruh tubuh, dan tidak ada yang dapat membunuh semua orang. Setelah pergi, Shen Yisan juga melihat ke arah Lin Yan dan berkata, hari-hari bertarung dengan saudara Lin benar-benar menyegarkan. Tetapi di masa depan, saya khawatir saya akan terpisah dari saudara Lin. Saya telah menyadari kebenarannya, jadi saya harus melakukannya bepergian kemana-mana, untuk membuktikan kultivasi Dao saya, dan untuk mengkonsolidasikan Dao saya sendiri. Lin Yan juga sangat jelas tentang ini. Begitu Anda menyadari Tao, Anda harus memverifikasi cara Anda sendiri. Bepergian adalah sebuah metode, dan hanya jika Dao-nya kuat, orang lain tidak akan menghancurkan daunnya sendiri di masa depan. Wow, saat berikutnya, pohon Xuan Lei kuno juga muncul, dan kemudian berkata, sekarang vitalitas saya telah pulih dengan cepat. Tampaknya tidak ada kesempatan untuk membunuh Ge Jing sekarang. Saya harus pergi, tetapi Lin Yan, Anda tidak boleh, saya sangat tertarik dengan barang yang Anda miliki. Pohon kuno Xuan Lei juga ingin pergi, yang mengejutkan Lin Yan. Namun, Lin Yan masih mengangguk. Orang ini dan pohon ini semuanya luar biasa. Dan asal-usulnya misterius dan misterius, bahkan. Lin Yan menatap mereka, dan dia sudah merasakan aura kuno pada mereka. Untuk sesaat, Lin Yan ingin menanyakan semuanya. Namun, seolah-olah dia telah memahami pikiran Lin Yan, Shen Yisan berkata setelah Yishu saling memandang, meskipun suasana dunia telah berubah, ada beberapa hal yang sulit untuk dikatakan. Hal-hal itu terkait dengan cara surga. Jika kamu mengatakannya hanya dengan satu pikiran, akan terhapus oleh hukum surga, tapi, sekarang sepertinya aura surga perlahan-lahan melemah. Masa depan, akan mengantarkan era yang benar-benar hebat, dan, di era ini, akan ada banyak jenius dengan berbagai fisik telah muncul, tapi ini juga merupakan era yang sangat berbahaya. Begitu hal-hal itu muncul. Di saat ini, Shen Yisan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Di sana, tiba-tiba terdengar suara guntur yang teredam di siang hari. Hei, saudara Lin, ucapkan selamat tinggal. Hal ini pun membuat Lin Yan mengerutkan kening, dan langsung berkata, hati-hati. Sekarang, kelima platform Tao Gunung Abadi telah terbalik. Jika mau, tidak akan lama lagi keempat sekte besar dan keluarga Ge ini akan pergi, bukan? Memanggil. Adapun Lin Yan, dia menuju ke Fengqian Villa. Ling Qi ada di sini, dan dia telah berhasil menyempurnakan ramuannya. Selama dia meminum ramuan itu, Ling Qi akan pulih. Namun, dia mungkin tidak dapat meningkatkan kekuatannya di masa depan. Villa Fengqian seperti biasa. Berbeda dengan hiruk-pikuk di Xinjiang Barat, di sini sangat sepi, seperti tempat di luar dunia. Ketika Lin Yan tiba di sini, orang-orang dari Fengqian Villa segera datang menyambutnya. Tuan Lin, Anda sudah kembali. Saat ini, seorang wanita tua berkata. Apakah terjadi sesuatu? Lin Yan bertanya sambil melihat ekspresi cemas wanita tua itu.
Ya, sesuatu telah terjadi. Tolong baca surat ini. Wanita tua itu mengeluarkan surat dan menyerahkannya kepada Lin Yan. Aku tidak bisa menemanimu dalam perjalanan menuju masa depan. Aku sudah pergi, jangan mencarinya. Lin Yan bisa merasakannya dengan jelas. Inilah nafas Lingqi. Dia pergi. Bagaimana dia bisa pergi? Dia terluka dan tidak bisa menjadi lebih kuat. Cederanya akan menjadi lebih parah di masa depan, dan bahkan kekuatannya secara bertahap akan menjadi lebih lemah. Dalam keadaan seperti itu, begitu dia pergi, bukankah itu akan sangat berbahaya? Aura ini, dan di dalam pola batu Lin Yan, mata kelinci itu bahkan lebih cerah. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Terlebih lagi, sepertinya ada keraguan dan keraguan mengalir di matanya. Apakah kamu tahu keberadaannya? Lin Yan sangat cemas. Dia hidup sampai hari ini, 20 tahun, dan tidak pernah seperti ini. Ini adalah perasaan panik, bahkan lebih khawatir. Lalu Nizi, kenapa kamu pergi? Tapi Lin Yan juga tahu karakternya. Dia memiliki temperamen yang kuat. Dia pasti merasa tidak ada gunanya tinggal bersama Lin Yan dan dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri seperti sebelumnya, jadi dia tidak ingin menyeret dirinya ke bawah dan pergi. Secara langsung, Xiao Xi, tahukah kamu kalau aku, Lin Yan, tidak peduli. Lagi pula, selama kamu memberiku waktu, aku pasti bisa menyembuhkan lukamu, dan aku akan bisa mematahkan belenggu darah di tubuhmu. Petik 2 tanda seru petik 2. Lin Yan merasa senang di hatinya. Minum, tapi semuanya sudah terlambat. Dia sendiri juga punya penyesalan, kenapa dia tidak menceritakan semuanya pada Ling Xi lebih awal. Kami tidak tahu, tapi seharusnya itu terjadi sebulan yang lalu. Setelah wanita muda itu melihat surat ini, dia takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada Nona Lingqi atau membuatnya kesal, jadi dia mencari kemana-mana. Namun, belum ada berita selama sebulan penuh sekarang. Wanita tua itu berkata, ini bulan Januari, belum menemukannya. Mungkinkah setelah dia memasuki reruntuhan kuno, Lingqi pergi? Namun, kami baru saja menyelidiki sebuah berita. Seseorang melihat. Kaisar Ziyan dari Kekaisaran Wisteria bertarung dengan Nona Lingqi, tapi kami tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kami sedang bersiap untuk pergi. Kata wanita tua itu, saya bisa pergi ke sana sendiri. Kata Lin Yan. Setelah kata-katanya jatuh, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Langsung menuju ke Kekaisaran Wisteria. Kekaisaran Wisteria berbatasan dengan kota Siling. Kehancuran Sekte Abadi Sanhai dan tersebarnya orang-orang dari Istana Surgawi membuat Kekaisaran Wisteria semakin kuat. Di bulan ini, mereka menindas semua orang di Kekaisaran. Tidak ada seorang pun di seluruh Kekaisaran Wisteria yang berani bersaing dengan Wisteria keluarga kerajaan. Kekaisaran Wisteria bahkan secara langsung menekan banyak kekuatan di kota Siling. Untuk sementara waktu, di perbatasan barat ini, Kekaisaran Wisteria tetap kuat seperti sebelumnya. Namun yang paling mengejutkan adalah kerajaan Wisteria sepertinya terlibat dengan Gunung Xuanbei Dao. Seorang murid Xuanbei Daoshan tampaknya bertunangan dengan Ziling. Hal ini secara langsung menjadikan kerajaan Wisteria menjadi kekuatan terkuat di Xinjiang Barat, tak terkalahkan. Tapi Lin Yan mengabaikan semuanya. Dia melewati susunan teleportasi yang kosong dan sekarang tiba di ibu kota Kekaisaran Wisteria. Di ibu kota Kekaisaran, mata Lin Yan terfokus dan dia menemukan tempat di mana istana kerajaan Wisteria berada. Memanggil, hampir tanpa hambatan, Lin Yan langsung memasuki keluarga kerajaan Wisteria. Ledakan, lalu Lin Yan meraung, dan kemudian nafas ini mengejutkan semua orang. Tidak hanya seluruh keluarga kerajaan, tetapi seluruh ibu kota kekaisaran merasakannya. Banyak orang memandang ke langit dengan ekspresi terkejut. Ada seseorang yang berani meledakkan kekuatan spiritual di langit di atas keluarga kerajaan. Bukankah orang ini ingin hidup? Apakah orang ini gila? Petik 2. Keluarga kerajaan Ziteng saat ini sudah luar biasa. Perubahan besar telah terjadi dari sebelumnya. Terutama Kaisar Ziyan, yang kekuatannya luar biasa, telah mencapai tahap pencerahan setengah langkah. Tingkat budidaya ini cukup untuk menekan segala arah. Suara mendesing. Ketika kekuatan spiritual Lin Yan meledak, sosok muncul satu demi satu, semua dengan kekuatan Dewa Abadi. Mereka memandang Lin Yan dengan niat membunuh di mata mereka,
dan kemudian seseorang berkata, "Siapa kamu? Beraninya kamu muncul di istana kerajaan Wisteriaku. Sangat nakal. Di mana Ziyan?" kata Lin Yan dengan ekspresi fokus. "Beraninya kamu memanggil kaisar saya dengan namanya." Menatap Lin Yan, kultivator Master Abadi sangat marah, dan kemudian dia mengambil tindakan, dan kekuatan Master Abadi meledak. Bang! Namun, Lin Yan menekannya dengan lambaian tangannya. Puff! Orang ini ditekan oleh kekuatan Lin Yan, dan darah tiba-tiba muncrat, menunjukkan ekspresi keterkejutan yang dalam. Gerakan semacam ini tentu saja membuat khawatir para anggota keluarga kerajaan yang berkuasa. Ziyan muncul, mengenakan jubah naga kuning dan mahkota emas, tampak megah dan luar biasa. Lin Yan. Saat dia melihat Lin Yan, dia tiba-tiba mengerutkan kening. "Saya mendengar bahwa Anda dan Lingqi pernah bertarung di kota Siling." Lin Yan menatapnya dan berteriak. "Haha, sepertinya berita ini tidak bisa dirahasiakan. Aku memang akan melawannya. Apakah dia pernah menyinggung perasaanmu?" Lin Yan bertanya. "Lin Yan, Kekaisaran Wisteria hari ini telah banyak berubah, jadi tidak ada salahnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku melawan Lingqi untuk membunuhnya. Pada saat itu, aku berpikir selama aku membunuhnya tanpa ada yang menyadarinya, jika Anda tidak memiliki wanita di sisi Anda mungkin menyetujui pertunangan Ziling, tapi..." "Haha, Lin Yan, sekarang Ziling bertunangan dengan murid Xuan Bei Daoshan. Tidak peduli betapa luar biasa Anda bisa hanya tinggal di Xinjiang Barat dan Timur. Luar biasa, statusnya tidak bisa dibandingkan dengan Xuan Bei Daoshan," kata Ziyan. Mendengar ini, mata Lin Yan tiba-tiba mengembun. Niat membunuh telah dilepaskan. Sangat disayangkan meskipun wanita itu terluka, kekuatannya luar biasa. Orang-orang kuat dari Kekaisaran Xiteng dan aku mengelilinginya, tapi kami hanya melukainya dan tidak membunuhnya. Ziyan mencibir. Sekarang Kekaisaran Wisteria telah mendaki gunung tinggi Gunung Xuanbeidao, bagaimana mereka bisa peduli terhadap Lin Yan? Terlebih lagi, orang kuat dari Gunung Xuanbeidao kebetulan berada di Kekaisaran Wisteria. Jika Lin Yan menyinggung Xuan Bei Daoshan, dia pasti akan mati. Dia sama sekali tidak sopan terhadap Lin Yan. "Kamu menyakitinya," kata Lin Yan sambil menatap Ziyan. Suara itu bercampur dengan es dan dingin. "Lin Yan, apakah kamu masih ingat bahwa kamu menamparku untuknya?" Ziyan menatap Lin Yan saat ini, dengan sedikit ekspresi dingin di ekspresinya. "Hari ini, karena kamu ada di sini, mari kita selesaikan kebencian dari tamparan itu. Apalagi hari ini kamu tidak perlu meninggalkan kerajaan Wisteria ini." Ziyan mencibir, tawanya mengejutkan. Tapi Lin Yan sama sekali tidak memperhatikan kata-kata ini. Dia hanya menatapnya dan berkata, "Beraninya kamu, berani menyakitinya. Kamu, berani menyakitiku, wanita Lin Yan." Petik 2. Saat kata-kata ini terdengar, semua orang terkejut. Lin Yan. Orang yang berada di udara sebenarnya adalah Lin Yan. "Hari ini, aku ingin kamu, keluarga kerajaan Wisteria, berubah menjadi abu," teriak Lin Yan. Bahkan jika pihak lain adalah ayah Ziqianqian, itu tidak akan berhasil. Di dunia ini, siapapun yang menyakitinya akan mati. Di kehidupan sebelumnya, Lin Yan dikhianati dan dibunuh oleh Tian Yu, menyebabkan Yun Yao mati pada akhirnya. Dalam kehidupan ini, Lingqi dia terluka. Boom! Tubuh Lin Yan dipenuhi dengan niat membunuh. Lin Yan, aku bilang begitu." Setelah kata-kata itu jatuh, kekuatan Ziyan meledak, dan aura tingkat pencerahan setengah langkah muncul, yang membuat kehampaan bergetar. Banyak orang kuat dari istana muncul, dan bahkan penjaga kekaisaran muncul. Mereka mengenakan baju besi peri, dan mereka sangat luar biasa. Gerakannya seragam, sebenarnya ada 100.000 orang. Boom! Tepat pada saat orang-orang kuat dari kerajaan Wisteria mengambil tindakan, kekuatan spiritual Lin Yan meledak, dan menimpa orang-orang kuat itu bang. Saat kekuatan jatuh, orang-orang kuat itu meledak menjadi kabut darah. Ziyan kaget saat melihat pemandangan ini. "Hentikan dia." Pada saat ini, dia akhirnya berubah dan menjadi sedikit takut. Dia tidak pernah menyangka kekuatan Lin Yan akan mencapai tingkat seperti itu. Boom! Setelah kata-kata Ziyan jatuh,
100.000 pasukan terlarang ini tiba-tiba melompat ke langit, seperti tentara surgawi. Jenderal surgawi turun ke bumi dan menuju ke arah Lin Yan dengan ganas. 100.000 orang menyerang dengan kekuatan mereka. Para pembudidaya di ibu kota kekaisaran memandang ke langit dengan ketakutan, seolah-olah mereka akan menghancurkan langit di bawah pukulan ini. Puluhan ribu orang dihancurkan. Lin Yan bergerak perlahan, dan kekosongan itu retak dengan setiap langkah yang diambilnya di depan orang-orang ini. Semua praktisi ini berubah menjadi kabut darah, yang membuat keluarga kerajaan Ziteng menghabiskan banyak uang untuk mengolahnya. Namun di bawah tindakan Lin Yan, semuanya runtuh. Banyak orang menatap dengan ketakutan di dalam hati mereka. Tua, leluhur, selamatkan aku. Saat ini, Ziyan berteriak. Wow, setelah kata-katanya jatuh, sesosok muncul. Nenek moyang keluarga kerajaan Ziteng, dia masih hidup. Dengan nafas ini, dia telah mencapai puncak pencerahan setengah langkah. Beberapa orang terkejut. Setelah dia muncul, dia menatap Lin Yan dan berkata, "Anak muda, kamu akan menyebabkan bencana besar dengan membunuh anggota keluarga kerajaanku hari ini. Jika kamu membunuh kaki dan tanganmu, aku mungkin mengizinkanmu untuk bertahan hidup." Suaranya meledak, melekat ke segala arah. Jejak Daoqi juga memenuhi udara. Bagaimanapun, orang ini setengah melangkah ke alam pencerahan. Tapi begitu dia selesai berbicara, Lin Yan mengambil tindakan lagi, dan di antara telapak tangannya, pola dao terbentuk, dan di antara naik turunnya, tanda dao muncul, dan kemudian kekuatannya mengenai leluhur kerajaan, menunjukkan ekspresi ngeri yang mendalam. Kemudian, tubuhnya hancur dan berubah menjadi kabut darah. Bahkan kultivator semacam ini tidak dapat menghentikan Lin Yan, keluarga kerajaan Ziteng, memiliki pertunangan dengan Xuanbei Daoshan. Ziyan menatap Lin Yan dan tiba-tiba berteriak. Di dunia ini, siapapun yang menyakitinya akan mati. Suara Lin Yan terdengar, dan kekuatan spiritualnya meraung, menuju ke arah Ziyan. Diakon, selamatkan aku. Merasakan kekuatan agung ini, Ziyan berteriak. Wow, dalam sekejap, seberkas cahaya menembus kehampaan dan menuju ke kejauhan. Sosok yang tersembunyi di kegelapan benar-benar kabur. Bang! Ini juga menyebabkan suara gemuruh, dan tubuh Ziyan berubah menjadi daging. Dan Lin Yan tiba-tiba melambaikan tangannya, mengumpulkan kekuatan spiritualnya, dan menggunakan teknik rahasia Fangchun. Area kosong sepenuhnya berada di bawah kendali Lin Yan, seperti menggambar tanah sebagai penjara. Setelah menguasai teknik rahasia Fangchun, Lin Yan mempelajarinya lebih lanjut. Teknik rahasia Fangchun saat ini bahkan lebih menakjubkan daripada teknik rahasia Fangchun dari Sekte Fangchun. Tidak hanya dapat memadatkan kekuatan spiritual suatu daerah, tetapi juga dapat menciptakan penjara di dalam tanah, sehingga mustahil bagi orang untuk keluar. Dalam hal ini, kekosongan juga meledak, memperlihatkan sosok di dalamnya. Ini adalah seorang pria parubaya dengan kulit pucat, menatap Lin Yan dengan dingin, dan di sekelilingnya ada kekuatan spiritual kental Lin Yan, membuatnya tidak mungkin untuk keluar. Lin Yan, saya dari Xuanbei Daoshan. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Pria parubaya itu berteriak sambil menatap Lin Yan. Gunung Xuanbei Dao, 4 kata ini sangat kuat. Hal ini mengejutkan banyak orang. Terutama para pembudidaya kekaisaran Wisteria, mereka tahu secara mendalam apa yang diwakili oleh Gunung Xuanbei Dao. Ini adalah kekuatan yang cukup kuat untuk dengan mudah melenyapkan kekaisaran Wisteria. Bahkan di Xinjiang Tengah, keberadaannya sungguh mencengangkan. Di perbatasan barat ini, siapa yang berani menjadi musuh? Ledakan. Namun, Lin Yan tidak memiliki keraguan sama sekali. Teknik rahasia inci persegi digunakan lagi, dan kekuatan di dalamnya tiba-tiba mengembun, membentuk tombak spiritual dan menuju langsung ke diaken Gunung Xuanbei Dao. Puff! Di bawah tombak, dia langsung dipaku sampai mati di dalam kehampaan. Adegan ini mengerikan. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Setelah semuanya selesai, Lin Yan pergi. Seluruh kekaisaran Wisteria menjadi gempar. Pada bulan ini, Lin Yan berada di Xinjiang Barat. Dia melakukan perjalanan ke segala arah, dan bahkan mengirimkan pembudidaya dari sekte pembunuh darah, tetapi tidak ada berita tentang Lingqi. Kemudian dia bertemu Feng Ruyin, tetapi bahkan dia tidak dapat menemukan Lingqi. Lingqi seolah dunia telah menguap.
Banyak orang di Xinjiang Barat juga melihat Lin Yan. Matanya bingung dan pakaiannya kotor. Dia berjalan melewati tempat-tempat berbahaya, melewati ribuan gunung dan melintasi sungai dan lautan. Kemanapun dia pergi ke kota, dia bertanya kepada orang-orang tentang keberadaan Ling Qi. Anak laki-laki di masa lalu jatuh ke dalam situasi ini karena seorang wanita. Banyak orang di kota Xiling menghela nafas. Bahkan para penggarap di Zhongjiang mencibir padanya. Terutama para jenius seperti Long Lu, Bei Chen, dan Fan Ze bahkan lebih menghina. Bagaimana pemuda seperti itu bisa menjadi orang nomor 1 dalam daftar emas? Dia tidak layak. Berita bahwa Lin Yan adalah Tian Xuan tidak dapat lagi disembunyikan. Namun hari ini, nama Lin Yan semakin gelap. Banyak sekali orang jenius yang telah menyadari Tao, terutama para praktisi yang pernah mengunjungi reruntuhan kuno, semuanya luar biasa. Meskipun Ge Jing dikalahkan oleh Lin Yan di Xinjiang Barat, ketika dia kembali ke Xinjiang Tengah, dikabarkan bahwa tidak lama kemudian, dia penuh dengan Taoisme, dan bahkan lebih banyak lagi fenomena aneh yang muncul di langit keluarga Ge. Beberapa orang mengatakan bahwa dia sudah menyadarinya. Dan, tentunya merupakan jalan yang luar biasa. Kalau tidak, penglihatan tentang langit dan bumi seperti itu tidak akan terjadi. Tapi jalannya seperti apa, tidak ada yang tahu, dan tidak ada berita yang menyebar dari keluarga Ge. Tak hanya itu, Long Lu dan lainnya juga menunjukkan performa luar biasa. Sebaliknya, banyak orang jenius lainnya dalam daftar emas yang dikalahkan karena mereka tidak mampu menyadari kebenaran dan tidak dapat mengambil langkah itu. Dunia ini telah berubah terlalu cepat. Ketika daftar emas keluar, para jenius di dalamnya semuanya luar biasa. Tapi berapa lama, ada terlalu banyak orang jenius dalam daftar emas yang mengalami depresi. Tidak mampu mengambil langkah itu berarti sulit mencapai ketinggian yang tinggi dalam hidup ini. Dan nama Chu Wei semakin nyaring. Dalam 2 bulan berikutnya, Lin Yan melakukan perjalanan hampir ke seluruh Xinjiang Barat. Sayangnya, Ling Qi tidak terlihat. Di seluruh Xinjiang Barat, banyak pembudidaya menghela nafas sedikit ketika melihat Lin Yan. Di Zhongjiang, hanya sedikit orang yang membicarakan Lin Yan lagi. Tampaknya si jenius asli sudah lama berubah menjadi debu di mata mereka. Nama Lin Yan sama sekali tidak disebutkan oleh banyak orang. Dia memiliki roh naga dan memiliki jalur naga. Saat dia mengambil tindakan, naga raksasa itu meraung, mengguncang langit. Terlebih lagi, jalur kultivasinya menjadi semakin ditentukan. Banyak orang melihatnya sebagai masa depan Hyun Buk Dosan. Chu Wei, Long Lu, Bei Chen, Fan Ze, Ge Jing dan lainnya bahkan lebih menakjubkan, dan mereka terkenal di seluruh Xinjiang Tengah. Di perbatasan barat, Lin Yan tampak kental dan menghela nafas sedikit, mungkinkah? Ling Qi tidak lagi berada di daerah ini. Dia telah kehilangan keinginannya dan tidak lagi seperti dulu. Dia telah dikeluarkan dari kompetisi jenius di masa depan. Dikatakan bahwa banyak kekuatan di Xinjiang Tengah tidak mengambil tindakan terhadapnya untuk mempermalukan Sekte Daoyuan dan ingin orang-orang dari Sekte Daoyuan melihat dengan jelas. Seberapa buruk penglihatan mereka? Tidak juga, tetapi sekarang energi spiritual telah pulih, semua sekte memiliki urusannya sendiri-sendiri. Tetapi mereka tidak dapat menemukan Lin Yan. Bagaimanapun, dia tidak ada di Xinjiang Barat. Di tempat yang tetap, seiring berjalannya waktu, dendam masa lalu menjadi seperti awan yang lewat. Benar, suara-suara terdengar. Bagaimanapun, dia adalah pria yang tergila-gila. Ini adalah cinta yang dirindukan seorang wanita. Tapi beberapa gadis juga angkat bicara. Tampaknya Kaisar Xian dari Kekaisaran Ziteng ingin menikahkan Ziling dengannya, namun ternyata dia menolak karena gadis bernama Ling Qi. Kini Ziling telah mencapai pencerahan di Gunung Xuanbeidao dan dikatakan memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan dikatakan bahwa dia dapat bersaing dengan Ge Jing. Tidak ada yang tahu level apa yang dicapai Lin Yan. Tampaknya dia juga telah menyadari Tao. Namun, setelah menyadari Tao, dia harus mengkonsolidasikan metode kultivasinya sendiri. Jika tidak, dia akan menjadi lebih baik. Tao akan menghilang. Beberapa orang mengatakan bahwa Lin Yan telah menghilang. Dia bukan lagi seorang praktisi di alam pencerahan. Mampu menyadari Tao berarti hatinya teguh pada Tao. Tetapi setelah hati Tao tidak lagi kokoh,
jika Anda meragukan Taoisme Anda sendiri, Taoisme Anda akan hilang dan wilayah Anda akan jatuh. Apakah kamu masih ingat bahwa masih ada 1 bulan lagi dan itu akan menjadi hari di mana Lin Yan dan Chu Wei akan bertarung di Xinjiang Timur? Siapa yang peduli dengan hal semacam ini? Hari ini, Lin Yan dan Chu Wei seperti burung gagak di tanah dan naga di langit. Cara bertarung, pertarungan ini sudah menjadi lelucon, bahkan di Xuanbei Daoshan, tidak banyak orang yang menyebutkannya, maka Chu Wei mungkin bisa menghancurkan Lin Yan sampai mati hanya dengan 1 jari. Banyak orang menghela nafas, jalan. Namun, Lin Yan tidak memperhatikannya. Dia bergerak maju, bersiap untuk pergi. Di Xinjiang Barat, dia telah bepergian ke banyak tempat. Saatnya bersiap untuk kembali ke Dongjiang. Mungkin, akan ada jejaknya di Dongjiang, bukan? Tidak peduli ribuan mil jauhnya, tidak peduli betapa putus asanya aku akan tetap mencarimu sampai langit dan bumi runtuh.